Ya, ini untuk video Karedok juga. Baik, kita akan membuka firman Tuhan hari ini tanggal 27 Oktober ya, besok hari Sumpah Pemuda. Kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayat 18 sampai 21. Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Nah, inilah ya usaha Yakub ya sebagai tanda bahwa dia ingin berdamai dengan Esau yang sudah ditipu ya. Dan luar biasa ini Yakub caranya. Dia betul-betul memakai cara yang biasa ya. Kebanyakan orang melakukan itu ya. Jadi sementara berita Esau itu sudah berangkat ya, kalau utusan Yakub itu pulang ya, dikatakan situ bahwa ayat yang ke-6 ya, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Nah itu ya, jadi berita itu sampai kepada Yakub diiringi 400 orang. Nah dugaan Yakub kan pasti ya Esau itu akan menumpahkan amarahnya ya, dendamnya, sehingga Yakub merasa perlu menyurutkan amarah Esau itu supaya hatinya damai. Yakub itu hatinya damai. Nah makanya dengan cara dia tidak langsung menemuinya, tetapi dikirimnya lah persembahan. Dan persembahan Yakub itu bukan persembahan main-main ya. Dia kirimi, kalau di sini ya, yang pertama 200
kambing betina. Ingatlah, kambing betina 200. Kemudian 20 kambing jantan. Nah, itu ya. Jadi yang betina 200, yang jantan lebih sedikit, yang betina lebih banyak. Kenapa? Karena yang betina itu kalau nanti dia apa sama jantan ya, istilahnya bersetubuh itu, nah itu akan melahirkan anak-anak yang banyak karena betinanya banyak. Nah, jantannya lebih sedikit, dan itu juga diberikan Yakub seperti itu, baik kepada jenis-jenis yang lain ya, seperti di situ dikatakan 200 domba betina dan 20 domba jantan. Ya kan tadi kambing, sekarang domba ya. 200 yang betina, yang jantan 20 lebih sedikit. Dan semua itu unta ya, kemudian keledai, semua sama ya. Semua sama seperti itu. Jadi yang betina lebih banyak. Nah, dalam pikiran Yakub dikasih seperti itu supaya Esau luluh. Kenapa? Karena apa yang diberikan Yakub itu bukan sesuatu yang stagnan gitu ya. Artinya yang diam dan tidak berkembang. Itu akan berkembang karena betinanya lebih banyak. Nah, itulah cara Yakub. Sehingga Yakub berharap dengan pemberian seperti itu Esau hatinya dulu damai dan memutuskan bahwa memang Yakub ini memberi itu bukan sekedar memberi tetapi berkelanjutan gitu maksudnya ya, memberi tapi yang berkelanjutan. Ya kalau istilahnya di sini memberi itu bukan hanya memberi kalau kasih ikan gitu ya, tapi kasih pancing ya, ikan dan pancing maksudnya. Udah dapat ikan dapat pancingnya juga ya, buat bisa menghasilkan lagi, maksudnya seperti itu. Jadi itulah pikir Yakub, dengan memberi seperti itu ya diperkirakan bahwa Esau akan luluh hatinya. Dan kita bisa belajar sama Yakub di sini bahwa ya kalau memang masih terus-terusan ingat ya berbuat salah, nggak ada salahnya ya untuk berdamai dengan memberikan sesuatu kepada orang yang mungkin dulu sama kita itu bermusuhan ya, dengan cara seperti Yakub memberi ya, memberi dulu itu dengan sesuatu yang tidak sekedar memberi supaya yang orang menerima itu merasa tidak dimainkan ya, dipermainkan. Nah, dengan pemberian Yakub seperti ini, model dia memberinya itu ya dengan lebih banyak betinanya daripada jantannya, itu di dalam budaya pada saat itu ya pasti orang sangat mengerti bahwa orang ini memberi dengan tulus dan tidak hanya stop situ. Dia memberi dengan membuat si penerima itu akan semakin hari semakin kaya, karena pada masa itu kekayaan itu dihitung dari banyaknya jumlah dari ternak binatangnya ya. Semakin ternaknya banyak ya dianggap orang tersebut adalah orang yang kaya ya. Seperti Abraham udah ngalamin seperti itu ya, Ishak juga, sekarang juga Yakub. Dia mengatakan waktu dia berangkat ya kepada Laban hanya membawa tongkat, tapi dia kembali ya ke tanah Kanaan itu dengan memiliki istri, memiliki anak, dan memiliki kekayaan yang luar biasa, kambing domba itu. Dan itulah yang Yakub ingin supaya ya Esau kakaknya itu yang sedang menuju ke arah dia itu luluh hatinya. Makanya Yakub bikin ada tiga kelompok ya, yang paling depan, yang tengah, terus yang belakangnya. Masing-masing itu mereka menjaga dengan baik pemberian yang Yakub sampaikan kepada Esau nanti. Dan dengan pesan Yakub, kalau kamu ditanya yang paling depan, bilang aja ini dari hambamu Yakub. Itu ya dia katakan seperti itu ya. Ayat yang ke-17 di situ dikatakan, apabila Esau kakakku bertanya dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Adalah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Nah itu ya, Yakub menyuruh
supaya anak buahnya itu mengatakan pemberian ini dari hambamu itu ya. Jadi betul Yakub itu merendah dia dan memakai istilah kepada Esau itu tuanku gitu ya. Jadi tuanku Esau. Jadi betul-betul Yakub sempurna sekali ya caranya dia memberinya dengan sesuatu yang sangat berharga ya, yang berkelanjutan. Juga dia merendahkan diri ya di depan Esau dengan cara menyebut dirinya itu hamba Esau ya. Esau itu tuannya ya. Luar biasa emang ini Yakub caranya ya. Dan itu dia pesankan kepada kelompok-kelompok selanjutnya. Jadi itulah usaha Yakub yang maksimal itu ya. Semaksimal mungkin dia usaha. Tujuannya apa? Yaitu tadi di sini dikatakan ayat yang ke-20, dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Nah, tujuannya itu jelas ya. Ingin meluluhkan hati Esau ya, berdamai. Jadi Yakub nggak mau panjang-panjang. Dia nggak mau selalu bermusuhan dengan Esau. Dia ingin berdamai ya. Dengan cara seperti itu Yakub berharap bahwa Esau mau menerima dia ya, tidak balas dendam ya maksudnya ya. Dan memang itulah cara Yakub ya, dengan maksimal sekali dia melakukan sesuatu hanya tujuannya mau berdamai. Jadi itulah contoh yang sangat baik ya kepada kita. Kalau kita memang ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan ya dengan siapapun ya, dan kita harus memiliki tujuan itu mau berdamai. Dan bisa contoh seperti Yakub ini ya, memberikan sesuatu itu yang penting ya, rencananya berhasil ya. Dia sangat maksimal sekali itu memberikan itu. Dia memberikan kambing domba ya, lembu ya, unta segala macam itu dengan nilai yang akan berkembang itu kalau dijalankan. Kemudian Yakub merendahkan ya dirinya, menyebut dirinya itu hamba, dan Esau itu adalah tuannya. Jadi betul-betul dia melakukan itu tujuannya apa? Ya supaya dia mendapatkan hati yang damai ya dari Esau. Dan kita akan lihat hasilnya apa ya besok ya, besok-besok acara renungan lagi ya. Jadi utamakanlah ya kedamaian, jangan permusuhan. Baik, itu aja. Tuhan ya.